Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita mau datangi, hampiri tahta Tuhan dengan cinta, dengan hati yang tulus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia yang Tuhan limpahkan buat kami. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami mau Tuhan bersekutu dengan Engkau. Kami mau sanjung Engkau, kami mau sembah Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak. Allah yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Bila segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau kekuatanku, Kau perlindunganku. Semua makhluk kan menyembah, nyatakan Kau Tuhan, Allah yang berkuasa. Kau gunung batuku, Kau keselamatanku. Setiap lutut kan berteluh, semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan Raja. Kau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Seluruh bumi kan sujud menyembah dengan segenap hati. Yesus Kau Tuhan. Kau kekuatanku, Kau perlindunganku. Semua makhluk kan menyembah, nyatakan Kau Tuhan, Allah yang berkuasa. Kau gunung batuku, Kau keselamatanku. Setiap lutut kan berteluh, semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan Raja. Kau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Seluruh bumi kan sujud menyembah dengan segenap hati. Kau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Seluruh bumi kan sujud menyembah dengan segenap hati. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Seluruh bumi kan sujud menyembah dengan segenap hati. Yesus Kau Tuhan. Mari katakan dengan iman, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, Kau perlindunganku.
kan menyembah, nyatakan Kau Tuhan Allah yang berkuasa. Kau gunung batuku, Kau keselamatanku. Setiap lutut kan berteluh, semua lidah kan mengakui Yesus Tuhan Raja. Kau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Seluruh bumi kan sujud menyembah dengan segenap hati. Oh, Kau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Seluruh bumi kan sujud menyembah dengan segenap hati. Yesus Kau Tuhan. Hosana, 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 Hosana bagi Yesus. Kau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Seluruh bumi kan sujud menyembah dengan segenap hati. Yesus Kau Tuhan. Hosana, dengan segenap hati ku mau sembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak. Kami mau sujud menyembah-Mu. Hosana, bagimu Yesus. Semua lidah akan menyembah-Mu. Setiap lutut kan berteluh. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak, terima kasih. Shekara lama syara lama yara lama shirimi karabaya sadaraba. Shakara lama shakata karabaya yara lama shikara.
Rakarabaya Haleluya. Syaraba. Haleluya. Haleluya. Irakabarabaya Ora karabasya karabasa karabara bara 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 bara. Lebih tahu yang Ya, terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Yes Lord. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami selalu percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian kami. Terima kasih kalau kami bisa sekali lagi membangun mezbah Tuhan. Kami percaya di situ tempat Kau bertahta. Kau Tuhan yang hadir Tuhan. Kami bawa doa kami. Kami bawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami rindukan Engkau. Kami haus dan lapar akan Engkau. Itulah sikap hati kami setiap kami datang kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkaulah jawaban yang sejati di dalam segala perkara, di dalam semua aspek dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau Tuhan yang kami percaya. Hanya satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Yang sanggup memulihkan, yang sanggup mengubahkan keadaan, yang sanggup menolong kami. Dan kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Kau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu sempurna adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiap kami datang, kami percaya, kami terima urapan yang baru. Kami percaya setiap kami datang, Kau yang hadir menjamah umat-Mu. Setiap kami datang, kami bangun mezbah, Engkau yang melawat umat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami telinga dan hati seorang murid untuk terus mau mendengar suara-Mu, mengerti rencana-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Karena kami sadar penuh bahwa masih banyak hal yang kami belum mengerti dalam kehidupan ini ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Kami rindu Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Kami siap sambut firman-Mu. Kami mau renungkan, kami mau lakukan Tuhan segala perintah-Mu. Terima kasih, kami rindu mengerti lebih lagi. Mari yang rindu Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi malam hari ini. Luar biasa, setiap ada mesbah, saya percaya di situ ada api. Saat ada api, ada sesuatu yang Tuhan pasti ubahkan di dalam kehidupan kita. Saya diingatkan bahwa beberapa waktu lalu gembala kita sempat sampaikan ada beberapa tipe manusia ya Bapak Ibu. Ada yang pertama disebut yang duniawi. Artinya apa? Yang hidup sesuai dengan apa yang ada di dalam tatanan dunia ini, di dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua adalah yang hidup manusiawi, yaitu adalah hidup sesuai dengan pikirannya sendiri, sesuai dengan apa yang dipikir terbaik itu dilakukan. Dan yang ketiga adalah manusia yang agamawi, yaitu apa? Datang beribadah, lakukan rutinitas-rutinitas rohani, tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan yang keempat, saya percaya ini adalah ilahi, yang saya rindukan ini adalah semua kita yang percaya katakan amin. Adalah yang ilahi, yaitu yang hidup di dalam kebenaran. Salah satunya adalah apa? Bagaimana umat yang percaya itu selalu gemar dan gaya hidupnya adalah membangun mesbah. Seperti malam hari ini kita sama-sama bangun mesbah di dalam kehidupan kita. Karena mesbah itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Bersyukur kita semua mengalami Tuhan. Kita hari ini akan merenungkan di Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Ini judulnya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Ya, coba kita baca dulu sama-sama ya. Di sini saya akan baca yang genap, Hadi akan bantu yang ganjil, dan terakhir kita akan baca sama-sama. Demikian firman Tuhan, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib terakhir. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus yang dikatakan sepadanan atau saling melengkapi dengan Efesus. Bahwa tujuan yang dibuat adalah sebenarnya dikatakan bahwa Rasul Paulus sebenarnya nggak berkunjung langsung ke Kolose. Tapi apa yang terjadi di Kolose membuat Paulus menulis kitab ini dari dalam penjara. Ya, ini bicara mengenai kepenuhan akan Kristus. Saya percaya saya bawakan ini karena saya percaya kita semua ini rindu kepenuhan akan Kristus atau the fullness
of God, the fullness of Christ itu bisa hadir dalam kehidupan kita. Artinya apa? Segala atribut Tuhan atau segala apa yang Tuhan bisa lakukan, dilakukan semuanya bisa di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Artinya dia bukan datang sebagai penyembuh, dia bukan saja datang sebagai penyedia, tapi dia datang dengan segala keperkasaannya, dengan segala hal yang bisa dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, pasti bisa dijawab oleh Tuhan. Karena kepenuhan Kristus ada dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, di sini Rasul Paulus malam hari ini mengajar kita bahwa ada beberapa ciri dari orang yang kepenuhan akan Kristus yang menjadi hal yang harus kita jadikan di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan sehingga kepenuhan Kristus itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, seperti di ayat 6 katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kunci yang pertama yang malam hari ini kita mau pelajari sama-sama, Rasul Paulus ajarkan bahwa mari kita hidup di dalam Kristus dan tetap adanya. Kalau saya coba gali ya, kan kalau di Alkitab itu kan kalau perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani, kalau perjanjian baru itu kan bahasa Yunani ya. Kita hari ini coba belajar ya. Sebenarnya kata yang diangkat di ayat yang ke-6 ini ada beberapa hal, yaitu yang artinya menerima, menyetujui, dan memindahkan. Ini loh poin dari poin yang pertama, bahwa hidup di dalam Kristus itu maksudnya apa, Pak? Bahwa kita menerima Yesus, menyetujui Yesus, dan memindahkan. Artinya apa? Bahwa kita sekarang menjadi manusia yang baru di dalam Yesus. Kita mesti pastikan itu menjadi hal yang pertama. Dan ada kata lain yang ada di dalam sini, di dalam bahasa Yunaninya, artinya berjalan. Tapi berjalan bukan sekedar berjalan, tapi berjalan bersama dengan Yesus. Ini yang harus kita pastikan di dalam kehidupan kita, agar kepenuhan itu terjadi. Kalau kepenuhan terjadi, yang terjadi pasti ada kuasa kebangkitan di situ. Yang percaya katakan amin. Dan itu adalah kuasa yang terdahsyat sebagai orang percaya bahwa Yesus mati dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati buat kita semua. Haleluya. Dan yang poin yang kedua, Rasul Paulus mengajar kepada kita di ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya, yang kedua, mari kita semua rooted atau berakar dan dibangun di dalam Kristus. Kalau dibangun di dalam Kristus, ini bicara mengenai fondasi. Tidak ada fondasi seperti Yesus yang tidak terkalahkan dan tidak tergoyahkan. Tuhan mau menyatakan lewat Rasul Paulus yang mengajar kita bahwa mari kita bangun kehidupan kita supaya kita bisa berakar. Ada pepatah mengatakan gini, semakin dalam akar itu di dalam kehidupan kita, maka kita akan tumbuh menjadi pohon yang semakin tinggi dan semakin kuat. Semakin dalam akan menjadi semakin tinggi pohon. Pilihan ada di tangan kita. Tapi mari malam hari ini kita ambil keputusan. Let us committed untuk semakin berakar lebih dalam lagi sehingga hidup kita semakin kuat. Goncangan boleh ada, badai boleh datang. Tapi kalau kita hidup dengan akar yang kuat, kita akan tidak tergoyahkan. Kita menjadi umat yang tidak bisa terkalahkan. Yang percaya katakan amin. Nah, dibangun di atas suatu fondasi benar-benar kokoh atau dapat dipastikan ada sepenuhnya. Nah, kalau bicara mengenai sepenuhnya, berakar dan dibangun dalam Kristus, mari kita menjadi murid yang setia, yang mau diajar.
Kadang-kadang kita nyaman kalau kita belajar untuk sesuatu hal yang kita hobi ya, kita senang, pasti kita mau belajar ya, mudah belajar ya. Tapi kalau kira-kira kita suruh belajar sesuatu yang kira-kira, waduh kita kurang senang nih, wah itu jadi pergumulan ya. Tapi saya percaya untuk menjadi murid yang berakar dengan kuat, kalau Tuhan suruh, walaupun sepertinya bukan kesukaan kita, tapi kalau itu menjadi kesukaan Tuhan, mari kita lakukan. Karena di situ pasti ada kemuliaan. Di situ pasti ada sesuatu yang membuat kita menjadi semakin penuh akan Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, ini yang menarik yang ketiga. Yang ketiga ada di ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, di ayat 8 ini bicara mengenai apa? Berhati-hatilah terhadap apa? Ajaran sesat. Orang bisa tersesat kalau apa? Coba kalau jalan, secara simpel aja. Karena kita nggak tahu jalan gitu ya. Karena kita nggak tahu jalan, kita bisa tersesat. Maka di sini, untuk supaya kita tidak sesat, mari kita terus mau belajar. Mari kita terus mau memberikan input di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu hal juga yang kita mesti ingat, bahwa ada 4 hal juga kemarin sempat kembali kita sampaikan, juga ingatkan kepada kita semua. Ada beberapa hal, 4 hal yang harus kita pastikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yaitu pertama, apa? Ibadah kita bagaimana? Kita mesti pastikan ibadah kita itu selalu kita lakukan. Ya, karena dalam ibadah itu kita membuat gaya hidup kita semakin serupa seperti Kristus. Yang kedua apa? Di wadah kita ada namanya transformation class. Marilah jadi murid. Marilah kita belajar untuk semakin kenal Tuhan lebih lagi. Saya percaya kalau kita semakin kenal Tuhan, kalau ada sesuatu yang berbeda, pasti kita tahu nih, oh, ini pasti sesuatu yang bukannya datangnya dari Tuhan. Seperti kita tahu sekarang misalnya ada yang namanya hyper grace. Bahkan belakangan lagi ramai mengenai progresif. Terus mengenai ada ajaran-ajaran yang berbeda yang mulai hadir. Bahkan ada gereja baru yang mulai hadir di Indonesia ini, kita mesti waspadai. Mari kita bangun. Yang kedua itu kita mesti di transformation class. Yang ketiga apa? Care cell. Karena lewat care cell itu adalah komunitas keluarga Allah yang sangat luar biasa. Kita diperhatikan, kita bisa membahas ketidakmengertian kita misalnya di dalam pembelajaran firman Tuhan dengan teman-teman. Dan yang keempat adalah bagaimana kita setiap hari tentunya suka membaca Alkitab, SMA. Dan saya lihat itu sangat kepenuhan akan Kristus itu bisa hadir dalam kehidupan kita. Coba bayangkan kita pelajari 4 hal. Yang satu, perjanjian lama. Yang kedua, perjanjian baru. Jadi kita tahu banget nih mengenai kitab-kitab yang ada ya. Dan yang kemudian 3, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Lewat Mazmur terus kita baca setiap hari. Dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Lewat Amsal. Jadi salib itu ada tuh ya. Salib, hubungan dengan Tuhan vertikal dan horizontal dengan Tuhan, dengan sesama kita. Semuanya diajarkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita lihat di perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini adalah hal yang membuat kita bisa kokoh dan bisa terhindar dari hal-hal yang sesat. Seperti yang terjadi, kenapa ini ada poin ketiga? Di Kolose, itu yang terjadi apa? Campur aduk. Karena mereka mencampur aduk hal-hal yang terjadi di dalam ajaran Kristus dengan ajaran Taurat. Terus kemudian mereka bahkan mencampur adukannya dengan filsafat Yunani. Wah, itu bisa terjadi kebingungan. Bisa terjadi kegaduhan kalau kehidupan kita semuanya itu kita campur aduk. Mari kita, supaya kita tidak sesat, kita jadikan hidup kita untuk kita satu-satunya hanya Tuhan, kebenaran Tuhan itu yang hadir dalam kehidupan kita, yang menjadi praktek kehidupan kita setiap hari.
Yang mau katakan amin. Itu adalah tipe orang yang keempat yang tadi. Ilahi. Hidup bukan berdasarkan kata orang. Hidup bukan berdasarkan apa kita pikir, tapi berdasarkan kebenaran Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, maka kebenaran itu akan menjadi daging. Dan kita akan menjadi hidup yang menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu, firman Tuhan itu ya dan amin, dan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi kita lurus. Saya percaya kalau jalannya lurus, pasti cepat nyampe. Kalau jalannya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, pasti lebih lama nyampenya. Padahal destinasinya kalau lurus, cepat sekali nyampe. Yang mau cepat nyampe, katakan amin. Nah, hal-hal ini mari kita menjadi gaya hidup kehidupan kita setiap hari. Yang keempat, di ayat 11 mengatakan ini. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, di ayat 11 ini mengatakan poin ini, bahwa meninggalkan kehidupan lama. Di dalam Dia kamu sekalian juga sudah disunatkan dengan sunat apa? Yang bukan dengan tangan manusia. Ini yang luar biasa. Karena memang sunat kan ada sunat jasmani dan sunat rohani ya. Kalau sunat jasmani, ya itu sesuatu yang baik pastinya. Secara kesehatan pun itu sesuatu yang baik, namanya sunat ya. Tapi yang kalau kita bicarakan sunat rohani ini, berbeda dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, yaitu menghilangkan kulit atau bagian tubuh tertentu dalam tubuh manusia. Sedangkan sunat Kristus menghilangkan apa? Sifat kedagingan dari dalam diri manusia itu sendiri. Waktu saya siapkan ini, sunat rohani atau sunat jasmani deh. Kalau kita mau disunat, tapi kalau kita nggak mau, kita menghindar, bisa nggak terjadi sunatannya? Nggak bisa. Demikian juga sunat rohani. Sunat ini ada yang dikikis dalam kehidupan kita yang nggak baik gitu ya, dalam kehidupan kita. Tapi pilihan ada di tangan kita. Kalau kita nggak mau, kita nggak siap, kita menghindar, nggak bisa terjadi. Jadi kuncinya adalah merelakan hidup kita. Dan kita bilang, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sekali lagi katakan, ku telah mati, ku telah mati ya Tuhan, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
hamba-Mu berdoa malam hari ini, Tuhan. Seperti yang kami belajar, Tuhan, bangsa Israel disunat itu menjadi covenant. Bagaimana kami berhubungan dengan Tuhan. Bahwa kami mau merelakan hidup kami untuk disunat. Karena kami rindu hidup kami penuh dengan perkenanan akan Engkau, Tuhan. Jadi apa yang lama, yang perlu dibaharui, kami siapkan hati kami. Kami bersedia, Tuhan. Karena kami ada untuk satu tujuan hidup kami, untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Saya ingat, kalau saya boleh cerita sedikit ya, kami, saya dan istri, melayani juga di parenting. Suatu waktu ya, waktu anak kami baru hampir setahun, kami ikut parenting class gitu, ikut parenting class. Tiba-tiba kami dengar begini, yang ngajar gitu ya. Ini bagaimana Tuhan menyatakan sesuatu yang baru gitu ya. Kalau tradisi kita mungkin mengatakan lain, bagaimana kita mendidik anak gitu ya. Saat itu, tapi saya mau ingatkan kembali, apapun yang saya ceritakan ini kembali ke kesepakatan suami dan istri, saya percaya ya. Waktu itu pengajarnya bilang begini, sebenarnya waktu anak kita lahir gitu ya, kan memang anak kalau lahir itu kan malam-malam pasti dia nangis ya, malam nangis setiap 1,5 jam atau 2 jam anak ini lapar gitu ya, mau nyusu gitu ya. Nah ini kalau malam jadi suka bikin kita bangun. Waktu itu kesepakatannya karena istri saya udah sepanjang hari capek, dan saya juga diajarkan begini, salah satu yang membuat hubungan kita dengan anak itu adalah lewat sentuhan. Kalau lewat sentuhan berarti saya pikir gini, nggak hanya istri saja yang menangani anak gitu ya, tapi saya mesti juga mandiin anak, menyentuh anak itu. Jadi kesepakatan kami adalah gini, udah istri udah capek sepanjang hari, nanti kalau malam anak ini bangun, biar saja yang bangun, biar istri saya tidur gitu ya. Nah, terus kata ini yang ngajar bilang gini, kita sebenarnya bisa set anak ini supaya dalam 2 bulan, jadi ada pilihan buat kita. Dalam 2 bulan, mau nggak anak ini nanti kita tidur, misalnya kita tidur jam 10, anak ini ikut tidur. Dan kita bangun jam 6 gitu, anak ini baru bangun, dia nggak bangun lagi tengah malam. Saya bilang, wah keren sekali kalau bisa. Gimana caranya nih? Saya bilang gitu ya. Terus akhirnya kami diajar lah. Padahal kalau dulu yang kita tahu ya kalau anak bangun pasti kita mesti susuin dong, bangun gitu ya. Gimana kita cara ngaturnya? Ngomong aja belum bisa gitu ya. Wah, saya bilang mau nih, saya bilang. Karena terus yang ngajar bilang lagi bahwa sebenarnya dari early child, dari anak baru lahir, kita udah bisa ngajarin karakter mereka. Saya bilang, ngajarin karakter, perasaan kalau kita ngajarin orang udah bisa ngomong dulu kali ya, baru bisa ngajarin gitu ya. Ini gimana ngajarin karakter bayi? Bisa katanya. Lewat 3 hal. Lewat makan, lewat tidur, lewat main katanya. Wah, saya bilang ini sesuatu yang baru nih. Wah, sesuatu yang baru berarti ada sesuatu yang Tuhan mau buat di dalam keluarga kami. Udah ikut aja, akhirnya saya ikut. Begini caranya katanya, diajarin, dia bilang. Dan saya mau merelakan, akhirnya saya mau ikutin. Dengan jalan apa? Saya ikutin begitu. Pokoknya sebelum tidur nanti susuin anak itu. Kan buat malamnya susunya dari istri saya ditaruh di botol gitu ya. Taruh botol disiapkan itu kalau buat tengah malam supaya istri saya nggak bangun. Nah pas begitu dia jam 10 dikasih makan. Nanti sekitar jam 11:30 atau jam 12 dia bangun tuh. Ya pertama sih kita kasih, tapi lama-lama kita coba mundur-mundurin gitu loh, mundur-mundurin. Karena sebenarnya kata yang ngajar juga ngomong gini, anak itu dia nggak tahu kapan siang, kapan malam. Makanya ada kadang-kadang bayi yang malam dia main gitu ya, karena sebenarnya dia nggak tahu gitu ya. Nah, tambah-tambah mundurin, terkadang dia nangis, ya nggak apa-apa. Begitu nangis, bilang sama dia, ajak ngomong.
Nah, ini sebenarnya ini waktunya kamu tidur, bukan waktunya kamu main. Papi, mami kan mesti tidur. Jadi diajak ngomong, wah tuh ini bayi, saya bilang deh. Ya akhirnya kita ikutin aja, ikutin. Tapi yang luar biasa, dari mulai jam 10 dia nangis setengah 12. Saya bisa mundurin sambil saya ajak ngomong, pok, dia tidur lagi. Sampai akhirnya begitu anak ini, bayi ini umur 2 bulan. Bayi ini udah bisa tidur bareng-bareng kita. Dan saya bilang ini satu praktek yang menurut saya sesuatu yang baru yang saya nggak temukan di dalam keluarga waktu kecil atau apa. Tapi itu ternyata semuanya ada dasarnya. Lewat psikologi, lewat bagaimana mendidik anak sampai terjadinya praktek seperti ini. Akhirnya waktu saya bagikan, ya semuanya bahagia. Karena saya temukan juga ada teman yang bahkan anaknya sampai umur 1 tahun lebih masih tengah malam bangun untuk minum susu atau apa. Tapi ini kembali kepada pilihan kita ya. Nah ini bicara apa sih di dalam kehidupan kita? Sesuatu yang lama. Tuhan tuh rindu kita hidup sesuai bukan lewat tradisi lagi, tapi lewat tradisi, bukan tradisi keluarga, tapi tradisi yang atau budaya yang Tuhan mau taruh di dalam kehidupan kita, yaitu budaya sorga. Yang mau katakan amin. Saya percaya kita akan terima hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita mau meninggalkan manusia lama, ada sesuatu yang baru di depan kita, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita yang cuma sekali ini. Ya kalau kita rindu sekali ini kita bisa maksimal, mari kita terus berjalan bersama Tuhan. Nah, yang kelima yaitu di ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, yang poin berikutnya ini bicara mengenai apa? Dibaptis dan dibangkitkan di dalam Kristus. Nah, kalau baptis bicara kan jika kita bersama-sama Kristus, Allah membangkitkan Kristus pun di dalam kita, gitu ya. Membangkitkan Kristus di dalam kita. Tapi syaratnya itu tadi, dibaptis dan tenggelam. Tenggelam. Jadi tidak ada yang kita sisakan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua nggak mau setengah-setengah, nggak mau sebagian kecil, atau juga nggak mau sebagian besar. Tapi kita mau semuanya kepenuhan akan Kristus. Artinya kita mesti tenggelam. Tenggelam ini bicara mengenai mati. Bicara mengenai kenosis. Bicara mengenai mengosongkan diri. Memang kadang-kadang kita nggak sadari. Kita bawa keinginan kita bawa kemauan kita, dan Tuhan memenuhi sisanya. Tapi saya rindukan malam hari ini, biar keinginan kita, kehendak kita, semuanya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kehendak sorga. Itu yang namanya selaras, itu yang namanya inline. Apa yang terjadi kalau itu inline? Pasti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya salah satu apa yang dalam kehidupan kita itu kalau bisa kita berdoa pasti dijawab. Kalau kita berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya percaya itu yang pasti dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita pastikan kosong. Kalau kita kosong, baru Tuhan kasih isi sepenuhnya oleh Tuhan. Dan kalau kita mau kuasa kebangkitan, harus ada kematian. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kesembuhan tanpa adanya sakit. Mari matikan. Mari matikan segala kedagingan dalam kehidupan kita. Kita pastikan hidup kita disiapkan oleh Tuhan untuk kemanapun setiap langkah kita, perkataan, pikiran, perbuatan, ada kuasa kebangkitan di situ.
mari matikan. Dan yang terakhir poinnya yaitu di ayat ke-13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Poin yang ini mengatakan bahwa Kristus mengampuni setiap pelanggaran, ya. Nah, ini bicara mengenai menghapuskan surat utang. Surat utang tuh bicara apa sih sebenarnya? Surat hutang itu kan bicara ancaman, karena kan utang kan mesti dibayar nih, gitu ya. Itu mengenai ancaman. Surat-surat hutang dan ketentuan hukum ini yang memang di zaman Musa ini menjadi ancaman. Karena bahasa aslinya ini mengatakan bahwa ini artinya merugikan. Wow, surat hutang ini. Dan mau dipastikan oleh Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah dibayar lunas. Yang percaya katakan amin. Kalau sudah dibayar lunas, tidak ada lagi dakwaan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa hutang kepada diri kita sendiri. Kita merasa hutang kepada orang lain, yang membuat kita emosi. Hutang kepada diri sendiri membuat kita minder. Tapi di sini mau dikatakan bahwa surat utang itu udah lunas oleh darah Yesus. Tidak ada yang bisa mendakwa kita lagi. Melalui kematiannya di salib, Kristus mengalahkan semua kekuatan roh jahat dan kuasa setan di dunia. Ia melucuti mereka dari kekuasaannya untuk menahan orang-orang terbelenggu kepada kuasa kejahatan, menentang kehendak mereka. Artinya begini, surat hutang itu sudah dirobek, sudah lunas. Coba bilang sama saya sudah lunas, dibayar oleh darah Yesus. Amin. Kalau sudah lunas, tidak ada yang bisa mendakwa kita lagi. Kalau ada yang mendakwa, bilang, Tuhan sudah menebusku. Tuhan sudah disalib untukku. Dia sudah berkorban untukku. Semuanya sudah lunas. Tidak ada yang bisa mendakwa lagi. Yang percaya katakan amin. Jadi apa yang kita mau simpulkan malam hari ini? Kembali pilihan ada di tangan kita. Mau nggak kepenuhan akan Kristus itu hadir di dalam kehidupan kita? Seperti bejana, mau seberapa banyak yang dari Kristus ada dalam kehidupan kita? Kalau saya pilih, biar saya menjadi bejana yang kosong. Saya mau kosongkan hidup saya hanya untuk dipenuhi kemuliaan Tuhan. Saya mau jangan ada bahkan sedikit pun yang datangnya dari saya. Keinginan, perasaan, kehendak, kemauan. Biar semuanya kosong. Coba kalau misalnya seperti air ini, bagian saya ada seperti ini dan Tuhan penuhi cuma segini. Dibandingkan dengan, atau walaupun kita datang dengan sedikit, dipenuhi oleh yang datangnya dari Tuhan segini. Atau yang kosong dari kita dan semua-muanya dari Tuhan. Saya percaya pasti kita semua akan memilih yang terakhir itu. Saya bacakan kesimpulan yang saya siapkan untuk malam hari ini. Kepenuhan di dalam Kristus adalah suatu gambaran yang digunakan oleh Paulus dalam menggambarkan relasi atau hubungan yang dimiliki oleh orang percaya dengan Kristus, yang dapat menjadikan orang percaya untuk bertahan di tengah penderitaan atau kesukaran yang dialami dengan hidup di dalam Kristus, berakar dan dibangun di dalam Kristus, berhati-hati terhadap ajaran sesat, meninggalkan kehidupan lama, dibaptis dan dibangkitkan di dalam Kristus. Kristus mengampuni setiap pelanggaran. Mari kita bawa kerinduan kita malam hari ini kepada Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan malam hari ini.
Setiap pribadi pasti punya pergumulan, punya masalah, punya kerinduan. Apapun masalah itu, apapun pergumulan itu, atau bentuk kehausan, atau bentuk kerinduan di dalam hatimu saat ini, mari kita datang pada Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan sanggup memenuhinya. Tuhan sanggup menjawabnya. Mungkin kita merasa, aduh bagian ini aku belum kosong. Bagian ini aku belum mati. Aku masih mempertahankan kesukaanku. Yang mungkin mempengaruhi perkenanan Tuhan dalam kehidupanku. Segalanya itu, mari kita bawa kepada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. We wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. We wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Once again, katakan, we wait for you. We wait for you. Oh Jesus. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Here we are. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah, release the fullness. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory, kerinduan kami, release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want the fullness. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want the fullness. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want the fullness. Release, release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah
glorika, Shekinah glorika. Mari sembah ya Yesus Tuhan. Oshana Rabaya Sana Irabarabarabaya Shana Rabaya Shana Marabaya Si. Kau dengarkan kerinduan umat-Mu ya Tuhan. Orakarabaya Sana. Kami rindukan the fullness of your glory, Lord. Lepaskan atas umat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Kau Tuhan dari semua aspek dalam kehidupan kami. Oh ya Rakabaya Syanarabaya Sanarabaya. Haleluya. Orakana marabaya Syanarabaya. Orakarabasanta karabasanda rabasanda rabara. Bila Tuhan, bila ada saatnya dalam kehidupan kami mungkin ada bagian dari hidup kami yang kami memilih-milih firman mana yang kami mau lakukan, firman mana yang kami rasa bukan bagian kami. Tuhan, biar malam hari ini kami buat komitmen yang baru. Kami tidak mau pilih-pilih. Biar apa yang Kau katakan kami lakukan, Tuhan. Agar semua firman-Mu, agar semua janji-Mu kami lakukan. Kami menjadi pelakunya. Semua janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami, Tuhan. Di semua bagian dari kehidupan kami, Tuhan. Karena kami percaya itu kerinduan-Mu, Tuhan. You want to come to our lives with the fullness of your glory, Lord. Kami rindu Engkau lebih lagi. Kami rindu Engkau lebih besar lagi, Tuhan, dalam kehidupan kami. Kami tahu malam hari ini Kau yang menjawab semua pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan. Kalau kepenuhan akan Engkau itu hadir dalam kehidupan kami, kami percaya kami tidak tergoyahkan, kami tidak terkalahkan. Dan apa yang Kau katakan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi penggenap-penggenap akan firman-Mu saja dalam kehidupan kami. Kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, pekerjaan dan bisnis yang Kau izinkan untuk kami lakukan, pelayanan yang Kau izinkan untuk kami lakukan. Biar Engkau saja yang semakin besar, biar Engkau saja yang semakin ditinggikan, dan Engkau saja yang dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setiap persekutuan bersama-Mu itu indah adanya. Tiada yang lebih indah, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. People of God, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami angkat tangan karena kami bersyukur, Tuhan, akan perbuatan-Mu. Dan kami siap terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai umat-Mu mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu.